Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang tidak terlalu banyak ini ya, setelah sholat duhur kita sempatkan untuk mengkaji sedikit dari ilmu-ilmu yang ulama-ulama terdahulu telah berikan kepada kita, baik itu melalui kajian Al-Quran, hadis, ya, maupun juga ilmu-ilmu yang lain. Dalam kesempatan ini saya hanya akan membaca beberapa bab sebenarnya ya, hanya sedikit 3-4 baris saja untuk mengingatkan kita dari sebuah kitab Hidayatul Azkiya untuk petunjuk bagi kita orang-orang yang mau berpikir agar selamat di dunia dan di akhirat. Salah satu aspek yang disampaikan dalam kitab itu adalah bagaimana kita kemudian bisa dicintai dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang utama hidup ini adalah bagaimana kemudian kita tidak hanya dekat tetapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang bisa saja mengklaim dirinya dekat dengan seseorang, tapi belum tentu dia adalah orang yang dikasihi dan dicintai. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mendekatkan diri dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita lakukan. Salah satunya adalah agar kita dicintai oleh Allah, mendekatkan diri, jalan mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan ta'allamul ilmi syar'i, yaitu mempelajari ilmu syar'i atau ilmu agama. Ilmu agama apa yang kemudian wajib bagi kita? Apakah kita harus masuk fakultas ilmu syariah? Atau kita harus masuk mempelajari secara khusus ilmu-ilmu yang lain? Nah, di dalam hal ini disebutkan secara singkat agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Itu disebutkan bahwa wa ta'allamana ilman, maka betul-betullah pelajarilah ilmu yusahhihu ta'atan, ilmu yang tujuannya. Jadi disebutkan bahwa mempelajari ilmu itu yang penting adalah tujuannya, ya, bukan apa yang kamu pelajari, tetapi tujuannya apa? Yusahhihu ta'atan, ilmu yang bisa memperbaiki, memperkuat, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki ibadah kita. Dalam hal ini maka yang disebut dengan ilmu yang bisa memperbaiki, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, itu adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Karena kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Apa itu ibadahnya? Sholat. Maka kemudian menjadi kewajiban kita mempelajari tentang sholat. Apa sih syarat rukunnya sholat? Bagaimana kemudian sholat itu bisa diterima? Bagaimana sholat itu khusyuk? Kita tidak perlu untuk masuk fakultas ilmu sholat atau jurusan ilmu sholat. Karena itu bisa kita pelajari dari majelis taklim, belajar orang tua, belajar guru, dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sholat menjadi penting ya. Urusan kita dengan Allah, sehingga tidak perlu ada lembaga yang menangani masalah sholat. Kalau haji ada Kementerian Haji, zakat ada Badan Nasional Zakat diurus ya. Sholat belum ada ini menteri urusan sholat. Lumayan juga ada lowongan ya menteri urusan sholat. Nah, dalam hal ini, jadi tidak semua dilembagakan ya. Jadi sholat harus kita pelajari, syahadat tentu kan sudah ya kita, rukun Islam itu. Kemudian zakat memang melibatkan masyarakat dan sebagainya, perlu diatur ya. Kemudian puasa juga
Bagaimana berpuasa yang baik? Jadi tujuannya adalah bagaimana kemudian kita bisa mencari ilmu berkaitan puasa, dan puasa itu membawa kita sukses ya, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Puasa ini juga belum ada kementeriannya, ya. Tapi saya kira juga nggak perlu ada kementerian puasa. Orang-orang yang di dalamnya yang perlu berpuasa, gitu ya. Nah, haji juga seperti itu. Nah, ilman yusahihu ta'atan. Carilah ilmu yang bisa memperbaiki, meningkatkan kualitas ketaatan ibadah. Itu wajib. Jadi sholatnya berkualitas, zakatnya juga. Tahu tujuan zakat itu apa? Bukan sekedar memberikan harta kepada orang gitu ya. Ada pada amal kiris, selesai gitu. Tetapi ada sudah mulai berpikir untuk apa, ya, berzakat, tujuan, dan lain sebagainya. Inilah sebuah ilmu. Kemudian yang kedua, ini adalah satu ilmu yang harus kita pelajari. Yang kedua adalah yusohiku akidat, yang bisa memperbaiki, meningkatkan akidah kita. Itu berarti kaitan dengan iman. Keimanan kita, belajar tentang tauhid, tentang wajib untuk beriman kepada Allah ya. Kenapa kita menjadi seorang muslim, kenapa harus sholat, dan lain sebagainya. Itu kewajiban kita. Kalau itu tidak kuat, dari sisi akidah tidak kuat, akan membahayakan ya. Kehidupan di kampus ya, banyak diskusi dan lain sebagainya, mempertanyakan apakah Allah itu ada gitu ya. Dulu saya pernah mengajar agama Islam, sampai ada mahasiswa bertanya di ilmu filsafat ya, Pak, kalau seandainya nanti neraka surga nggak ada gimana dong gitu ya. Rugi dong kita beribadah. Nah, itu pertanyaan kadang kita mikir, ini pertanyaannya ini berarti dari sisi pemahaman tentang akidahnya belum kuat gitu ya. Harus dimulai dari mana kan gitu ya. Malah karena dimulai dari logika gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan harus sudah diselesaikan pada level yang sangat dasar gitu ya. Belajar tentang keimanan, belajar tentang apa esensi pencipta ya, kenapa ada yang menciptakan dan segala sesuatu. Ilmu yang ketiga, jadi tadi ilmu yang bisa memperbaiki, meningkatkan ibadah kita, itu wajib ya, agar kita tidak salah di dalam beribadah. Ada orang guru mengajarkan ibadah yang beraneka ragam, kemudian kita percaya. Sekarang kan banyak juga ya aliran-aliran yang kemudian tidak bersumber dari ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah muzakkil qalbi. Muzakkil qalbi iskol, yaitu ilmu yang bisa membersihkan, yang fungsinya apa? Membersihkan hati. Jadi sekali lagi bahwa ilmu yang kita pelajari itu jangan lihat kontennya dulu. Niatnya untuk apa sih ilmu itu? Bisa saja ilmu-ilmu yang lain punya fungsi yang baik, punya tujuan yang baik ya. Kecuali ilmu hitam ya, jadi ya kalau dari awalnya sudah hitam ya nggak perlu dipelajari gitu ya. Yang bisa membersihkan hati dan betul-betul bersihkan hati. Jadi ada 3. Ibadah kepada Allah secara baik, imannya baik, kemudian kebersihan hati. Kenapa membersihkan hati itu penting? Adalah sebagaimana surat Ar-Ra'd ayat 28, alladziina aamanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dengan menyebut, berzikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa ingatlah dengan mengingat, menyebut Allah itu hati menjadi tenang. Jadi yang membuat tenang itu karena kita punya Allah yang kita sebut. Kalau ada masalah nyebutnya Allah. Bukan wah dia di backing pusat gitu, pasti akan lebih hebat gitu ya. Bukan yang meng-backing kita. Bidzikrillah itu yang kita sebut adalah Allah. Karena itu yang membuat kita hati kita menjadi bersih. Maka benar-benar bersihkanlah. Karena orang sering ada arogansinya.
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang dosen biasa mengingatkan profesor, saya sudah hebat ini, masa dosen baru kemarin mengingatkan, mengkritik saya, karena egonya keluar. Tapi kalau kemudian kita lihat realitas, ya namanya manusia, kadang ada salah dan sebagainya, tinggal mengucapkan terima kasih ya. Mahasiswa mengingatkan dosen, ya ada kritik juga boleh. Tapi kadang egonya yang keluar, berarti hatinya belum bersih, maka cari ilmu yang bisa membuat hati tenang, tidak terganggu ya, dengan ucapan, tidak membuat kita merasa hebat karena memiliki kekuasaan, karena kekuasaan nanti juga tidak akan berfungsi apa-apa. Ya, sebagai contoh yang viral ya, ada polisi yang ditegur satpam, ya, dia nyebrang tanda penyeberangan lampu merah, terus dia nerobos. Karena yang ngingatin satpam, maka kemudian egonya keluar gitu. Padahal realitasnya dia salah. Maka kemudian marah-marah, justru satpamnya disuruh sujud. Coba kalau yang ngingatin begitu jenderalnya, ya, bosnya, itu bisa ditempelin dia disujud. Push up 40 kali dia lakukan gitu. Ya karena dia menganggap bahwa loh, satpam kok ngingatin saya gitu ya. Saya yang lebih tinggi, seakan-akan bahwa polisi lebih tinggi dari satpam. Nah inilah yang kemudian harus dikembalikan. Hatinya harus ditata ya. Karena sesungguhnya derajat seseorang itu hebat dan tidaknya bukan dari pangkatnya, tetapi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang sudah bertakwa, berilmu, hatinya ditata sedemikian rupa, ya maka dia tenang. Yang bisa menenangkan hatinya, apapun responnya, dia kemudian terima dengan baik, ya. Tidak kemudian selalu seakan-akan berada pada kekuasaan, derajat yang dia miliki, padahal derajat yang tertinggi di mata Allah adalah orang-orang yang bertakwa ya. Nah itu. Nah, hadirin yang berbahagia, hadis salah satu fardu ainin fa'rifan. Inilah 3 hal fardu ain. Fardu ain itu wajib ya. Jadi kalau kita tidak tahu caranya sholat, fardu ain berarti kalau kita tidak belajar, dosa. Nggak bisa, oh ini dosanya salah masjid yang nggak ngajarin saya begitu. Anda harus cari sendiri ya. Tapi kalau ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, itu fardu kifayah sudah cukup. Oh di depan di rumah saya sudah banyak dokter kok gitu. Saya nggak harus jadi dokter gitu. Tetapi kalau tahu caranya sholat dengan baik maka wajib. Tetangga saya sudah pintar sholat itu. Saya nggak perlu belajar tentang sholat. Nggak boleh, itu kewajiban. Iman juga seperti itu. Yang ketiga, maka menjadi ilmu tentang membersihkan hati itu juga menjadi wajib. Ya. Jadi kalau orang kemudian diwajibkan semua, ya, setelah ilmu-ilmu yang lain kemudian dia belajar tentang ilmu membersihkan hatinya, ya, maka semua akan menjadi tenang. Kalau hatinya tenang, maka suasana di sekitarnya adalah tenang. Wa'mal biha, dan lakukan itu 3 ilmu itu. Anda tuntut ilmunya, maka tahsulu najah. Maka keberhasilan itu akan sampai kepada kita, keselamatan itu akan datang kepada kita. Jadi kalau ingin selamat di dunia, 3 ilmu itu dipelajari secara serius, itu mendasar. Baru kemudian ilmu-ilmu yang lain, ilmu komputer, ilmu sosial, ilmu politik. Tapi ingat bahwa mencari ilmu itu adalah fungsinya apa? Ilmu berfungsi untuk apa? Orang belajar nuklir, kalau tidak tahu fungsinya untuk apa, ya dia akan ngebom kemana-mana gitu ya. Jepang dibom. Tapi kalau kemudian belajar nuklir, saya tujuannya untuk menyelamatkan jiwa, untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya nuklir nggak perlu orang takut dilarang karena yang belajar sudah tahu tujuannya ya. Kalau sekarang kan ukurannya kalau belajar nuklir tanya Amerika,
Kalau Amerika setuju berarti orang itu baik, ya, dan siap menggunakan nuklir. Kalau tidak setuju oleh Amerika, ya dilarang begitu. Tingkan tujuan dari itu semua. Watilah dan kita akan tinggi derajatnya. Jadi untuk bisa mendapatkan keselamatan, karena penting ya, selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian derajat kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, ketinggian derajat itu bukan karena pangkat, bukan karena harta yang kita miliki, bukan karena status ya. Saya kan mahasiswa UI, beda dong dengan universitas sebelah gitu. Saya lebih tinggi. Ya. Keluhuran itu bukan dari situ gitu. Bisa saja karena mahasiswa UI Anda bisa jatuh gitu ya. Saya kan pejabat dan lain sebagainya. Bisa di hadapan Allah suatu saat juga akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Maka agar kita selamat, luhur dan tinggi derajat kita, maka kita mulai dulu dari yang awal belajar tentang ilmu-ilmu yang dasar kaitan dengan ibadah ya. Itu dipelajari, kemudian diamalkan. Tentang keimanan dipelajari, diamalkan, sehingga orang tidak lagi khawatir, tidak lagi takut dalam hidup karena beriman kepada Allah, plus memperbaiki hati ini sehingga ketika berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain ya, kita selalu tenang karena pegangan kita yang selalu kita sebut-sebut adalah Allah, bukan yang lain. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya, sebagai pengingat bagi kita semua agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan, keselamatan di dalam hidup ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.